Perhatian, konten ini bukan konten menggurui atau mengajari. Konten ini hanya saling berbagi pengetahuan. Jika ada informasi yang salah dalam konten ini, mohon agar dikoreksi, terutama dari materi dan ucapan. Terima kasih. Oke, selamat datang para engineer. Baik lagi di channel saya, yaitu channel Engineer TV. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang simulasi test drain dan cara mengisi head sprinkler ya dari BCV. Oke, di sini lebih ke firefighting. Oke, sekarang kita menuju gambarnya ya teman-teman. Oke, di sini ada gambar ya teman-teman. Sini akan saya jelaskan aksesoris dari gambar tersebut satu persatu ya. Kita mulai dari BCV dan temper switch. Oke, teman-teman bisa lihat ya di sini ada BCV palepnya, teman-teman. Nah, apa sih itu BCV? Nah, BCV adalah palep untuk mengatur aliran air secara manual atau auto ya, teman-teman, bisa untuk membuka atau menutup. Nah, itu adalah BCV ya, atau Branch Control Valve. Nah, ini kurang lebih gambarnya seperti ini, teman-teman. Di gambar pertama ini adalah BCV dalam keadaan normally open. Kita bisa lihat dari mana? Dari ala lidahnya, teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat nih di arah kursor saya. Ini dalam keadaan terbuka ya, teman-teman. Oke, di sini ada valve-nya, di sini ada arah panah. Nah, arah panah dengan lidah dia saling terkoneksi atau tersambung ya. Hubung ya, teman-teman. Jadi ketika lidahnya ini terbuka, maka arah panah pun juga terbuka, teman-teman. Nah, dia satu set dengan temper switch yang tadi saya bilang. Jadi, temper switch itu fungsinya seperti apa? Atau untuk apa? Nah, temper switch itu dia mendeteksi adanya valve si lidahnya ini terbuka atau tertutup dan nanti mengasih sinyal ke fire alarm atau MCFA ya, panel MCFA ya teman-teman. Nah, jadi itu temper switch ya, dia lebih ke mengatur sinyal atau melihat aliran yang ada di lidah si BCV ini teman-teman. Fungsinya temper switch itu seperti itu. Nah, untuk di gambar kedua ini, BCV-nya ini dalam keadaan normally close atau keadaan tertutup. Nah, cara lihatnya bagaimana? Cara lihatnya dari arah panahnya teman-teman nih. Nah, lihat kursor saya. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Nah, ini arah panahnya tertutup ya teman-teman ya. Nah, lidahnya pun juga sama tertutup. Nah, untuk gambar ketiga pun sama ya. Gambar yang di lapangan yang kemarin saya foto. Ini dalam keadaan tertutup ya teman-teman. Jadi untuk gambar 1, 2, dan 3 itu, untuk nomor 1 itu normally open, untuk gambar 2 dan 3 itu normally close. Nah, sampai sini semoga masih pada paham ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke aksesoris yang kedua. Nah, di sini ada flow switch. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Ini yang saya tuliskan ini flow switch. Yang ada U-ball-nya ini teman-teman nih. Ini kan U-ball nih. Nah, ini flow switch-nya nih. Nah, di sini ini biasanya ada terminal block-nya teman-teman untuk pengenaikan ke panel MCFA ya. Nah, oke, ini gambarnya nih teman-teman ya. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Oke, ini gambar yang pertama ini yang adalah flow switch-nya nih ya. Ini boleh yang tadi saya bilang yang huruf U, teman-teman bisa lihat ya. Untuk mengunci pipa ya antar flow switch-nya. Nah, di sini ada lidahnya, teman-teman, untuk mendeteksi bahwa aliran air itu bekerja atau tidak ya, teman-teman ya. Nah, di gambar kedua ini dia lebih rinci lagi nih, teman-teman gambarnya. Oke. Dari pertama nih ada cover. Oke, cover untuk penutup si flow switch-nya ini, teman-teman. Dia menggunakan kunci L ya, teman-teman kalau mau buka. Di sini ada terminal block. Nah, terminal block ini dia tersambung dengan si fire alarm ini, teman-teman, untuk memberi sinyal ya. Ketika si aliran dalam pipa ini berkurang. Nah, itulah nanti fungsinya si flow switch, teman-teman. Nah, ini U-ball-nya nih, teman-teman. Ini pipanya. Pipa galvanis. Kita anggap aja pipa galvanis ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ada gambar 3 nih. Ini gambar 3 ini lebih ke semuanya sih, teman-teman ya. Nah, flow berarti kan aliran ya. Nah, berarti dia lebih mendeteksi aliran air bekerja atau tidak.
Nah, ini lidahnya nih teman-teman, lihat kursor saya ya, masih di gambar 3 ya. Ini pipanya. Jadi ketika si pipa aliran airnya ini bekerja, maka dia menendang si lidahnya ini untuk menaik ke atas atau bergeser ya. Nah, maka nanti dia akan memberi sinyal ke fire alarm bahwa ada aliran air yang maju atau bergerak. Nah, itulah gunanya flow sheet ya teman-teman, mendeteksi ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Oke, di sini ada drain sprinkler. Oke, nanti saya akan bahas drain sprinkler itu apa. Kita lanjut. Nah, kemudian ada pressure gauge nih teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Ada head sprinkler upright. Nah, di sini ada 2 ya. Biasanya upright ini dipasang di area parkiran. Nah, oke. Nah, ini ada gambarnya teman-teman nih. Ini drain sprinkler ya, teman-teman ya. Ini valve-nya nih. Ini juga valve-nya. Oke. Biasanya dan kalau lagi drain itu posisinya nanti dia warna merah ya, teman-teman ya. Ada bacanya drain. Nah, itu nanti itu dalam posisi terbuka ya. Atau normally open. Nanti aliran air dalam pipa akan terkuras semua menuju air pembuangan ya, teman-teman ya. Nah, ini juga nih teman-teman nih, biasanya ketika teman-teman lagi ngedrain, nanti ada gelasnya nih teman-teman nih, ya, ada kaca ya. Teman-teman bisa lihat nih bahwa aliran air nih sudah mengalir. Teman-teman nanti juga bisa lihat di sini. Nah, drain ini difungsikan ketika lagi apa? Ketika lagi head sprinklernya pecah. Nah, itu nanti teman-teman bisa ngedrain dari sini nih teman-teman, agar membuang aliran dalam air, agar tidak membludak di area tenan atau area penghuni. Kemudian ada head sprinkler upright dan pendan. Nah, upright ini dipakai di area parkiran atau area outdoor ya, teman-teman ya. Sedangkan pendan ini di area ceiling atau plafon. Nah, biasanya teman-teman pada pakai ini. Ini ada air raksa ya, teman-teman ya. Warna merah nih, saya sebut air raksa. Jadi head sprinkler ini bekerja ketika keadaan panas ya. Dia membaca Celsius ya, 60 derajat, maka air raksa pecah dan dari air raksa ini akan mengeluarkan air dari pipa sprinkler tersebut. Nah, itulah nanti gunanya sprinkler ya teman-teman ya, dia mengeluarkan air ya. Nah, kemudian ada pressure gauge. Pressure gauge ini dia berfungsi sebagai pembaca tekanan isi dalam pipa, berapa bar sih yang dibaca oleh pressure gauge ini. Contoh 3-6 bar, itu rata-rata yang dipakai di dalam BCV, tergantung dari instalasi tekanan teman-teman. Oke. Jadi kalau sprinklernya bocor nih teman-teman, nanti tinggal di BCV-nya ditutup, teman-teman tinggal ngedrain ya. Cara penanganannya seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita simulasikan ya. Nah, sekarang saya simulasikan. Nah, ini saya anggap ini dari inlet ya, atau dari reser atau mainline ya. Kita anggap aja ini aliran airnya ya sudah masuk ya teman-teman. Karena di BCV dalam keadaan tertutup atau normally close, maka air dari reser dia akan tertahan di BCV ya teman-teman ya. Nah, ini kan ada temper sheet juga. Temper sheet masih belum deteksi karena BCV dalam keadaan tertutup. Ketika BCV dalam keadaan terbuka, maka nanti temper sheet-nya akan mendeteksi dan mengasih sinyal ke MCFI ya teman-teman. Nah, MCFI itu panjangan apa sih? Main Control Fire Alarm. Itu ya MCFI ya. Nah, sekarang coba kita buka BCV-nya. Oke. Nah, ini BCV kita anggap dalam keadaan terbuka ya teman-teman ya. Karena dia berdiri tegak lurus ya. Nah, ini dalam keadaan terbuka karena ketika sudah dibuka otomatis air yang dari geyser dia akan mengalir terus menuju si flow sheet. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, flow sheet-nya nanti dia akan berputar karena dia terdorong oleh tekanan air dari BCV teman-teman. Nah, dia akan menuju titik head sprinkler ya, atau menuju unit head sprinklernya, atau menuju kantor-kantor atau ruangan ya teman-teman ya, tergantung dari instalasinya. Nah, ketika sudah dibuka biasanya nanti dia akan terintegrasi dengan MCFA bahwa tekanan dalam pipa ini berkurang ya, karena ada pengisian secara langsung teman-teman. Nah, makanya teman-teman kalau mau ngisi, teman-teman mesti di silent dulu atau di NAC dulu di
fire alarmnya teman-teman, ya, agar si alarm bell di IHB atau hydrant box tidak berbunyi, atau alarm gongnya ya teman-teman ya. Nah, ini kita anggap aja. Nah, jadi instalasinya seperti ini ya teman-teman ya. Aliran air sudah mengalir nih sampai ke titik head sprinkernya. Dan dia tertahan di drainnya karena drain ini posisi tertutup. Nah, kalau sudah begini nanti pressure gauge-nya ini nanti dia akan naik sampai bar yang diinginkan atau tekanan dalam pipa ini 3 sampai 6 bar lah. Nah, oke. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau ada apa-apa, kalau ada lebih baik teman-teman silent dulu MCFA-nya sebelum PCP terbuka ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita anggap sprinkler ini pecah. Dan bagaimana sih cara pengatasannya? Cara mengatasinya seperti apa? Oke, cara mengatasinya itu nanti teman-teman tinggal buka aja nih valve drainnya teman-teman. Nah, kayak gini ya, kita anggap nih. Oke, nah ini kita anggap nih nanti sprinklernya pecah nih teman-teman nih. Nah, teman-teman tinggal buka aja nih valve drainnya ini teman-teman sampai arah panahnya ini terdorong ke warna merah atau drain ya teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman mesti tutup dulu BCV-nya teman-teman agar aliran air di dalam diserap tidak masuk ke instalasi sprinkler ya teman-teman ya. Jadi dia terhenti di BCV teman-teman. Dan nanti teman-teman juga harus melihat nih tekanan dalam pipa. Lihatnya di pressure gauge ya, dia akan berkurang ya teman-teman ya sampai keadaan 0 bar. Nah itu teman-teman, jadi ketika ada head sprinker pecah, teman-teman langsung aja bertindakan BCV ditutup agar aliran tidak mengalir terus ya, dan drain dibuka ya. Terus teman-teman jangan lupa ke MCFA ya agar mereset atau DNAC ya teman-teman. Nah, kalau untuk penambahan titik head sprinker juga sama, teman-teman juga mesti menutup kemudian di drain agar aliran air di dalam instalasi pipa ya, pipa tersebut sudah habis atau sudah kering ya teman-teman. Nah, sampai di sini semoga penjelasan saya masuk ya teman-teman atau dimengerti. Oke. Apa yang kurang paham teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa jawab ya nanti akan saya tanyakan dulu ke master saya mungkin ya. Oke. Nah, jadi semuanya yang tadi saya bilang itu nanti terintegrasi di, nah ini ada TBFA yang terintegrasi di sini ya teman-teman ya. Terminal box fire alarm. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, ini nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian di sampingnya ini ada terminal box sound system. Nanti juga saya akan jelaskan ya cara kerja sound system, cara kerja fire alarm itu seperti apa. Sampai sini semoga semua bisa bermanfaat ya teman-teman. Oke, salam engineer.